Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita After Improv Licking a Dog I Became a Billionaire. BTW yang nyari episode sebelumnya Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk info terupdate dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama yuk kita masuk ke alur ceritanya. Disclaimer, mohon abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi pendengarnya untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh dan tempat, ini benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi pendengar untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Wanita ini pun menyebut bahwa Huang Zhenxian yang hina ini awalnya berpura-pura menjadi orang yang rendah hati dan setia. Bekerja sebagai tukang sapu di gerbang gunungnya selama beberapa tahun. Dengan mengaku sebagai murid sekte luar, dirinya tidak terlalu peduli padanya. Namun yang mengejutkannya, ketika dirinya pergi, Huang Zhenxian mengambil 3 artefak ajaib dan mulai menimbulkan kekacauan di mana-mana. Sekarang dirinya harus mengambil artefak itu kembali dan membawanya ke gunung. Tapi yang jadi masalah sekarang adalah Huang Zhenxian mempunyai banyak penjaga. Selama dirinya bisa memanfaatkan orang yang menghancurkan situasi ini dengan baik, dirinya akan mendapatkan semua artefaknya kembali. Lalu di sisi lain, orang-orang pun nampak terkejut Lin Xin dengan mudah mengalahkan semua pengawal Huang Zhenxian. Shen Aodong sendiri menilai bahwa Lin Xin menakjubkan. Dia hanya menepuk bagian belakang lehernya dan mereka dikalahkan. Lalu Huang Zhenxian bertanya kepada murid-muridnya apakah mereka melihat itu. Mereka berdua dirasuki oleh roh-roh jahat. Dan mereka sangat berbahaya. Untuk menghentikan mereka merugikan orang lain, mereka harus menundukkan mereka di sini. Huang Zhenxian pun menekankan bahwa dirinya bersedia mengorbankan sebagian kultivasinya untuk mengusir roh, serta meminta semua muridnya untuk mengeluarkan semua artefaknya. Di saat itu, Ibu Shen Aodong pun bertanya bagaimana Shen Aodong bisa terlibat dengan roh-roh jahat seperti itu. Untungnya Huang Zhenxian itu penuh belas kasihan. Ibunya pun meminta Shen Aodong untuk mendengarkan dirinya. Hal ini pun membuat orang-orang lain pun ikut tergerak dan akan membantu mereka juga. Menangkap roh-roh jahat ini akan mengumpulkan kebajikan. Orang lain pun membenarkan hal itu. Mengumpulkan kebajikan akan memungkinkan mereka mendapatkan artefak ajaib. Mereka akan membantu. Kemudian Shen Aodong sendiri bertanya kepada mereka apa yang sedang mereka lakukan. Dirinya seorang polisi, Shen Aodong pun memperingatkan mereka bahwa penyanderaan itu tindakan ilegal. Hukuman paling ringan adalah 5-10 tahun penjara. Jika mereka menyakiti orang lain, konsekuensinya akan lebih buruk lagi. Namun orang-orang pun tidak mempercayai hal ini dan menyebut reaksi Shen Aodong sangat cepat. Secara umum, berpura-pura menjadi polisi memang bisa membuat takut bagi sebagian orang. Tapi itu tidak akan berhasil melawan mereka. Mengapa Shen Aodong tak menahan mereka? Shen Aodong pun menyebut bahwa dirinya tidak berpura-pura. Dirinya tak bisa pergi karena ibunya ada di sini. Namun ibu Shen Aodong saat ini menangkap putrinya dan memberitahu Huang Zhenxian. Dan di saat itu pengawal yang membawa artefak bersiap menyerang. Namun di saat itu Lin Xin mulai merapal sebuah mantra. Dan hal ini pun mengejutkan banyak orang, terutama Huang Zhenxian sendiri. Lin Xin pun menyebut bahwa kemampuan Huang Zhenxian sebagai saudara junior masih saja di bawah kemampuan dirinya. Menempelkan roh jahat pada dirinya sendiri. Itu cocok untuk Huang Zhenxian.
Orang-orang pun seketika kaget mendengar kata saudara junior ini. Wanita misterius ini pun juga kaget mendengar kata ini. Huang Zhenxian pun nampak sangat marah dan meminta Lin Shen untuk berhenti bermain trik dan meminta muridnya untuk membawa Shen Aodong. Lin Shen pun nampak tertawa dan bertanya mengapa Huang Zhenxian nampak terburu-buru. Lin Shen pun meminta izin untuk menunjukkan sesuatu kepada Huang Zhenxian. Maka Huang Zhenxian akan mengerti. Lin Shen pun diam-diam menggunakan keahlian pengobatan tradisionalnya. Dan Lin Shen pun sudah mengobservasi, penyelidikan dan diagnosis. Dan segera mendekati Ibu Shen Aodong dan mengatakan bahwa dia menderita ketidakseimbangan yang disebabkan oleh Tai Sui, yang mengganggu keharmonisan yin dan yang dalam tubuhnya. Energi ginjalnya lemah dan stagnasi dingin telah terakumulasi. Itulah sebabnya mengapa banyak hal yang tidak beres. Ibu Shen Aodong merasa tidak bisa tidur di malam hari dan bertanya apakah yang baru saja dirinya katakan itu benar. Ibu Shen Aodong pun nampak kaget dan bertanya bagaimana Lin Shen mengetahui hal itu. Lin Shen pun meminta Ibu Shen Aodong untuk tidak khawatir. Dirinya akan menggunakan alat penakluk iblisnya untuk menggambar formasi pengusir roh jahat untuknya. Itu akan mengusir roh-roh jahat. Dan dengan cepat Lin Shen melakukan beberapa gerakan dengan sangat cepat. Dan setelahnya, Lin Shen pun menyebut ini sudah selesai dan meminta Ibu Shen Aodong untuk menggerakkan kakinya sekarang. Apakah itu masih sakit? Ibu Shen Aodong pun sangat kaget karena ini benar-benar tidak sakit lagi. Nyeri lututnya yang kronis yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun tiba-tiba sembuh. Ibu Shen Aodong menyebut Lin Shen sangat muda, tapi keterampilan Lin Shen sangat luar biasa. Apakah Lin Shen benar-benar saudara Huang Zhenxian? Lalu orang-orang pun bertanya-tanya, apakah Lin Shen seorang master? Namun jika dilihat dari cara Lin Shen bergerak itu sudah pasti benar. Lin Shen menunjukkan kemampuannya. Lin Shen bahkan bisa menyembuhkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan di rumah sakit dalam waktu singkat. Lalu Shen Aodong yang penasaran pun berbisik, bagaimana Lin Shen melakukannya. Dokter rumah sakit bilang cedera meniskus ibunya sulit diatasi. Bagaimana Lin Shen menyembuhkannya dengan cepat. Lin Shen pun menyebut bahwa dirinya hanya tahu sedikit tentang pengobatan tradisional. Yang dirinya lakukan adalah memblokir titik-titik akupuntur tertentu untuk sementara, yang membuatnya mati rasa untuk sementara waktu. Menjelaskan hukum dan ilmu pengetahuan pada orang ini tidak akan bekerja. Lin Shen menggunakan sihir untuk mengalahkan sihir. Shen Aodong pun mengatakan bahwa itu mengesankan. Lin Shen bahkan membohonginya. Di saat yang sama, tingkat kesukaan Shen Aodong bertambah 5%, sehingga total kesukaannya saat ini berada di 57%. Kemudian Huang Zhenxian pun mengatakan bahwa masalah ini mempengaruhi reputasi sektenya, dan dirinya tidak boleh mengungkapkan kebenarannya. Namun mengingat kondisinya Lin Shen tidak punya pilihan, Lin Shen pun mengaku bahwa dirinya adalah Taoist Qian Duo. Huang Zhenxian dan dirinya pernah menjadi seorang murid. Namun Huang Zhenxian melanggar peraturan sekte, mempraktekkan sihir terlarang dan merugikan orang lain demi keuntungan pribadi. Master mereka mengasingkan Huang Zhenxian ke gunung belakang untuk bercermin diri. Tapi dia berkhianat dan lari. Dirinya turun gunung kali ini untuk menangkap pengkhianat ini. Huang Zhenxian yang mendengar hal ini sangat kesal dan menyebut bahwa semua ini benar-benar omong kosong. Orang-orang juga menyebut bahwa mereka mengaku Lin Shen memiliki keterampilan, tapi apa yang Lin Shen katakan terlalu mengejutkan untuk dipercaya. Lin Shen pun menyebut jika mereka meragukan dirinya, Lin Shen bisa menantang Huang Zhenxian untuk berduel di sini sekarang juga. Kebenaran akan jelas bagi semua orang. Namun Lin Shen takut Huang Zhenxian tidak berani menerima tantangan tersebut. Orang-orang yang masih terpengaruh dengan Huang Zhenxian pun seketika menyebut itu omong kosong. Kekuatan sang immortal adalah kekuatan yang asli. Mereka semua telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Bagaimana mungkin itu palsu? Huang Zhenxian adalah seorang immortal yang turun dari surga untuk menyelamatkan semua makhluk hidup. Bagaimana mungkin dia bisa menggunakan sihir terlarang?
Mereka pun meminta Lin Shen untuk berhenti menyebarkan kebohongan untuk membingungkan semua orang. Namun sebagian orang yang masih belum terpengaruh bertanya jika Lin Shen dan sang immortal sejati adalah sesama murid. Dapatkah Lin Shen juga membantu dirinya mengubah nasibnya dan menghindari bencana? Mereka ingin artefak ajaib untuk membantu karirnya. Di sisi lain, dalam pikiran Huang Zhenxian menyebut bahwa tampaknya Lin Shen mengada-ngada, tapi beberapa kata-katanya sangat akurat. Huang Zhenxian pun bertanya-tanya apakah Master menerima murid lain. Namun Huang Zhenxian merasa itu tidak mungkin. Yang disebut pengusir roh olehnya jelas hanya akupuntur. Ini jelas menipu. Namun ini kebetulan menurut Huang Zhenxian dirinya perlu meningkatkan popularitasnya. Jika dirinya bisa mengalahkannya kali ini dan mendapatkan popularitas, bukankah itu akan menjadi sumber kekayaan? Lalu Huang Zhenxian pun bertanya mengapa dirinya tidak menerimanya. Lin Shen telah mencoreng reputasinya, dan dirinya tidak bisa membiarkan Lin Shen lolos. Dirinya akan bersaing dengan Lin Shen dalam 3 babak. Dan yang terbaik dari 3 babak akan menang. Jika dirinya kalah, maka dirinya Huang Zhenxian akan pensiun. Tapi jika Lin Shen kalah, Lin Shen akan berada di bawah kelas kasihannya. Lalu Huang Zhenxian pun bertanya apakah kali ini Lin Shen berani. Lin Shen pun sepakat dengan syarat ini. Lalu di sisi lain, wanita misterius ini juga menyebut bahwa Lin Shen berani menantang Huang Zhenxian. Dia benar-benar tidak takut. Tapi Huang Zhenxian jahat dan kejam, Lin Shen pasti kalah. Namun ini bisa menjadi kesempatannya jika dirinya bisa mengungkap sedikit saja kekurangan pada Huang Zhenxian. Dirinya akan memiliki kesempatan mendapatkan artefaknya kembali. Kemudian di ronde pertama, seni memanggil roh. Di ronde ini, seorang pelanggan secara acak dari penonton dipilih. Tantangannya adalah memanggil korban pelanggan yang telah meninggal, yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pribadi yang hanya diketahui oleh anggota keluarga dekat. Pelanggan pun akan memutuskan apakah itu benar atau tidak. Dan pertama akan dimulai lebih dulu oleh Huang Zhenxian. Lalu Huang Zhenxian sendiri sudah memilih seorang gadis yang bernama Xiao Fang dan segera memulai ritual pemanggilan rohnya. Xiao Fang pun mencoba memanggil neneknya. Apakah neneknya mendengar suaranya? Lalu seketika Huang Zhenxian menunjukkan perilaku yang aneh dan segera duduk serta memanggil Xiao Fang dengan sebutan Fang Fang kecil dan bertanya mengapa Xiao Fang begitu kurus. Xiao Fang yang mendengar hal ini pun seketika menyebut bahwa neneknya selalu memanggilnya Fang Fang. Dulu badannya benar-benar gemuk, tapi neneknya selalu bilang kalau dirinya terlihat kurus. Huang Zhenxian yang kerasukan pun membenarkan hal itu bahwa ini neneknya. Xiao Fang bisa bertanya apa saja kepada neneknya. Xiao Fang pun menyebut bahwa mereka tak bertemu untuk terakhir kali sebelum neneknya meninggal. Ketika dirinya bergegas ke rumah sakit, nenek sudah pergi. Lalu Xiao Fang pun bertanya apakah nenek mendengar apa yang dirinya katakan saat itu. Huang Zhenxian mengiyakan hal itu, dirinya mendengar semuanya. Malaikat mengizinkan dirinya mendengar kata-kata Xiao Fang sebelum pergi. Xiao Fang meminta maaf karena tidak memenuhi keinginan terbesarnya untuk melihatnya menikah dan memiliki anak selama nenek masih hidup. Mendengar hal ini, Xiao Fang pun menangis dan memeluknya. Orang-orang yang hadir pun menyebut bahwa ini sangat menyentuh. Wahyu ini seperti mengangkat beban penyesalan bertahun-tahun dari hati sang cucu perempuan itu. Huang Zhenxian benar-benar immortal. Lin Shen tak punya kesempatan. Di sisi lain, Shen Aodong menyebut bahwa itu pasti acting. Bagaimana Huang Zhenxian bisa memanggil roh nyata seperti itu? Tapi situasi ini tidak menguntungkan mereka. Lalu Lin Shen pun berbisik kepada Shen Aodong untuk membantu dirinya dengan sesuatu. Kemudian Xiao Fang kembali bertanya apakah neneknya masih ingat makanan favoritnya. Dirinya sudah tak makan lagi. Namun Huang Zhenxian menyebut bahwa roh neneknya sudah hilang. Dalam pikiran Huang Zhenxian, siapa yang akan tahu makanan favoritnya jika tidak menulisnya di buku diari? Meneliti detail pribadi tentang setiap target adalah keterampilan dasar pekerjaannya. Dirinya khusus memilih gadis ini yang suka menulis diari, dan dirinya memenangkan ronde ini.
Lalu Huang Zhenxian pun segera meminta Lin Xin untuk memulai. Lalu Lin Xin pun menunjuk salah seorang wanita dan bertanya apakah dia baru saja kehilangan kerabatnya. Wanita itu pun membenarkan hal tersebut, ayahnya meninggal dunia bulan lalu. Wanita ini pun bertanya apakah Lin Xin ingin memanggil rohnya. Wanita ini pun menyarankan bahwa Lin Xin harus berpikir dengan hati-hati karena ayahnya adalah seorang jajingan. Jika Lin Xin memanggilnya, mereka pasti akan bertarung. Orang-orang pun menyebut bahwa Lin Xin memilih orang yang luar biasa. Lin Xin pasti ingin dihancurkan, dan beberapa orang ingin melihat mereka bertarung. Namun Lin Xin sendiri menyebut itu tidak masalah. Mungkin dirinya bisa menyelesaikan kebencian di antara mereka. Wanita ini pun terlihat bersedia dan meminta Lin Xin untuk memulai prosesnya. Di saat itu anggota dari Huang Zhenxian pun mendekat dan menyerahkan spanduk pemanggil rohnya. Namun Lin Xin tidak menghiraukannya dan menyebut bahwa dirinya telah memanggil ayah dari wanita ini. Dia sekarang berdiri tepat di sini, di sampingnya. Hal ini pun seketika membuat mereka semua bingung. Lalu Lin Xin pun seolah-olah mendengar sebuah bisikan dari roh ayah wanita itu yang bilang bahwa dia meninggalkan sesuatu untuk putrinya. Dan itu terkubur di kolam teratai Pila Teluk Yanjiang, di sisi selatan dekat jembatan. Lin Xin pun mengerti dan meminta anggota Huang Zhenxian untuk membawakannya sebuah sekop. Orang-orang pun bertanya apa yang sedang Lin Xin lakukan. Apakah ini panggilan roh atau sesuatu yang lain? Ataukah Lin Xin sedang mengulur-ngulur waktu? Mengapa Lin Xin tidak mengaku kalah saja? Namun di saat itu Shen Aodong datang dan menyebut bahwa dirinya menemukan sekop. Dan di saat yang sama, Shen Aodong memberikan tanda bahwa hal yang diperlukan Lin Xin sudah selesai. Lin Xin pun mengerti dan segera meminta Shen Aodong untuk memberikan sekopnya kepada wanita ini. Dia harus menggalinya sendiri. Wanita ini pun bertanya apakah Lin Xin pikir dirinya cukup bodoh untuk mengambil sekop dan menggalinya. Lin Xin pun bertanya apakah wanita ini yakin dengan hal itu. Ayahnya bilang barusan bahwa dia meninggalkan uang sebesar 200 juta. Jika wanita itu tidak mau, maka dirinya yang akan pergi dan menggalinya. Mendengar uang sebanyak 200 juta, mata wanita ini pun seketika bersinar. Lalu berpindah ke sisi jembatan. Orang-orang pun menyebut bahwa tidak mungkin ada uang sebanyak itu. Mereka yakin Lin Xin hanya sedang mengulur waktu. Namun di saat wanita itu terus menggali, nyatanya dia menemukan sesuatu. Setelah dibuka, isinya adalah kartu bank. Lin Xin pun segera meminta wanita itu untuk menggesek kartu ATM-nya. Dan nyatanya benar, ada saldo sebesar 200 juta. Orang-orang yang meragukan Lin Xin barusan pun terkejut dengan hal ini. Wanita ini pun seketika berterima kasih kepada Lin Xin karena dirinya menjadi kaya. Dirinya tak perlu melakukan pekerjaan yang menyedihkan itu lagi. Lin Xin pun meminta wanita itu untuk minggir karena dia penuh dengan lumpur. Lalu Huang Zhenxian pun bertanya pemanggilan roh jenis apa ini. Mengatakan ada uang terkubur. Lalu menemukannya tidak membuktikan apapun. Bukankah wanita ini memanggil ayahnya jajingan? Mengapa ayahnya meninggalkan uang untuknya? Wanita ini pun menyebut bahwa ayahnya meninggalkan 200 juta yuan buatnya. Jadi dia sekarang ayah yang paling tercinta dan luar biasa di dunia. Dan wanita ini bertanya apa masalahnya. Dan bisakah Huang Zhenxian memanggil yang kaya untuk dirinya juga? Orang-orang pun seketika bertanya sekarang bagaimana. Mereka belum bisa memutuskan pemenangnya. Meskipun roh yang dipanggil memberikan informasi yang akurat, namun Huang Zhenxian hanya berbicara sekali dengan pertanyaan tersebut dan tidak ada bukti yang nyata. Sementara itu Lin Xin membantu wanita itu menemukan 200 juta. Itu tidak bisa disangkal. Namun sebagian orang menyebut bahwa Lin Xin mengubur uang itu sendiri dan memperlihatkannya sendiri. Mereka pun menyebut bahwa apapun yang terjadi, mereka akan selalu percaya pada Huang Zhenxian. Namun di saat itu Huang Zhenxian meminta semua orang untuk diam. Karena tidak ada pemenang, maka ronde ini dianggap seri. Masih ada 2 ronde yang harus dilakukan. Keterampilan sejati akan selalu terungkap, sementara penipu hanya dapat membodohi orang sekali. Huang Zhenxian pun menanyakan hal ini kepada Lin Xin dan Lin Xin membenarkan hal tersebut. Lalu ronde kedua yaitu Feng Shui.
Di desa Cixia, Yanxiang, para peserta harus menemukan lokasi harta karun Feng Shui yang dapat membawa berkah bagi generasi mendatang. Siapapun yang memiliki lokasi terbaik akan menang. Lalu mereka pun terus berjalan menyusuri gunung dan hutan mengikuti Huang Zhenxian. Di saat itu, anggota Huang Zhenxian pun menyebut bahwa bertanding di gunung yang sunyi kini, jika Shen Aodong itu lari, itu akan sulit bagi mereka untuk menangkapnya. Namun, Huang Zhenxian menyebut bahwa ibu Shen Aodong itu mematuhi setiap perkataannya. Jadi, kemanakah Shen Aodong bisa lari? Adapun Lin Xin, dia hanyalah orang bodoh yang putus asa yang ingin membuatnya terkesan. Dia juga tidak akan berani lari. Kalau dia berurusan dengan Master Taoist yang setengah matang ini, reputasinya di bidang ini akan semakin tinggi. Lalu menangkap Shen Aodong dan melakukan penguasaan iblis padanya, dan menjadikannya murid wanita yang paling setia. Muridnya pun menyebut Huang Zhenxian sangat luar biasa. Semuanya berada di bawah kontrolnya. Di sisi lain, Shen Aodong pun bertanya bagaimana ibunya bertemu dengan orang yang disebut immortal sejati ini. Apakah dia pernah menghilangkan karma? Ibunya pun menyebut bahwa semuanya bermula saat dirinya pergi ke salon. Namun di saat itu perhatian Lin Xin pun teralihkan kepada sosok wanita misterius ini. Wanita misterius itu pun meminta Lin Xin untuk tidak meremehkan Huang Zhenxian. Hasil seri di ronde pertama adalah keberuntungan sekali. Selanjutnya, dia akan menggunakan metode yang lebih kecil lagi, karena dia punya artefak yang kuat. Lin Xin pun seketika bertanya siapa wanita ini. Namun wanita ini tidak menghiraukan pertanyaan Lin Xin, dan memberikan sebuah jimat kepada Lin Xin. Wanita misterius ini menyebut jika Huang Zhenxian memberikan kutukan kepada Lin Xin, kertas jimat ini akan panas, lalu segera membaliknya. Maka larilah secepat mungkin. Itu bisa menyelamatkan hidup Lin Xin. Dan di saat itu sistem serangan balik pun aktif dan mendeteksi wanita cantik, dan misi serangan balik pun dimulai. Dan diketahui wanita ini bernama Jiang Liyue, umur 29 tahun dan tingkat kesukaan saat ini adalah 0%. Mengetahui hal ini, Lin Xin pun sangat kaget dan bertanya, skenario macam apa yang sistem lemparkan kepadanya? Namun di saat itu Lin Xin pun bertanya apakah Jiang Liyue di sekte yang sama dengan Huang Zhenxian. Apa karangannya benar-benar menjadi nyata? Lin Xin pun menilai ini benar-benar menarik. Dan jimat ini juga beraroma teh putih dengan sedikit aroma bunga. Kemudian Huang Zhenxian menyebut bahwa tempat di sini sangat sempurna. Punggung yang kokoh di bagian belakang sejajar dengan Gunung Qian dan Gunung Sun. Ini adalah tempat yang paling beruntung di desa Cixia. Selama makam nenek moyang dipindah ke sini, dan dirinya menyusun penyiapan berdasarkan tanggal lahir dan zodiak. Ini akan menjadi tempat suci yang membawa berkah bagi 3 generasi. Orang-orang yang mendengar hal ini seketika merasa bersemangat. Ini adalah berkah bagi 3 generasi. Ini benar-benar tempat harta karun Feng Shui. Mereka pun ingin memesannya, namun tiba-tiba seseorang datang dan menyebut Huang Zhenxian sangat berani. Untung dirinya mendengar semuanya. Mereka orang luar sedang mencoba menemukan tempat harta karun Feng Shui di desa mereka. Lalu secara diam-diam berencana untuk membeli tempat ini dengan harga yang murah. Pria itu pun menyebut bahwa mereka semua sedang bermimpi. Ini sangat berharga bagi desa Cixia mereka. Orang-orang pun mengetahui bahwa itu adalah kepala desa Cixia. Mereka dengar dia memiliki temperamen yang buruk dan sangat pelit. Jika dia tahu tentang tempat ini, tidak mungkin mereka bisa membelinya. Lalu pria besar di samping kepala desa pun meminta mereka untuk segera pergi dari sini. Namun Huang Zhenxian pun maju dan menahan senjata miliknya. Huang Zhenxian pun meminta kepadanya untuk tidak melakukan kekerasan. Dan Huang Zhenxian meminta izin untuk memberikan saran. Namun kepala desa menyebut bahwa apapun basa-basi yang Huang Zhenxian katakan, dirinya tidak akan menjualnya. Huang Zhenxian pun meminta kepala desa untuk melihat posisi hutan di puncak gunung. Hutan itu besar dan padat, dan dalam 10 tahun akan terbentuk hutan lebat. Itu pertanda Feng Shui yang buruk. Kepala desa pun menyebut bahwa dirinya akan menebang semua pohonnya sekarang. Huang Zhenxian pun bertanya apakah kepala desa punya banyak uang. Hutan di puncak gunung ini perlu ditebang dan makam nenek moyang harus dibangun di medan yang curug dan sulit ini.
Jalan gunung harus dibuka lebih dulu untuk memudahkan masuk keluarga truk dan tim konstruksi. Biaya yang terlibat di sini tidaklah sedikit. Dan juga desa Cisia bukanlah desa yang kaya. Puncak gunung ini cukup besar untuk menampung sedikit tempat makam nenek moyang. Mengapa tidak menyediakan tempat agar orang-orang yang ditakdirkan ini dapat memindahkan makam mereka ke sini? Mereka bisa juga mengumpulkan sumber daya untuk membangun jalan dan mengubahnya. Ini akan menjadi situasi yang sangat menguntungkan. Mendengar hal ini, kepala desa pun merubah pikirannya dan menyebut pilihan Huang Zhenxian bagus. Maka dirinya bisa menawarkan 5 tempat makam pada orang luar. Lebih dari itu, dirinya tidak setuju. Seketika hal ini memicu reaksi orang-orang untuk berebut mendapatkannya dengan menawarkan berbagai macam harga. Orang-orang menyebut bahwa Huang Zhenxian benar-benar seorang immortal yang turun ke dalam dunia fana. Taoismenya bukan hanya mendalam, tapi dia juga memikirkan penderitaan rakyat umum. Mereka pun berterima kasih karena Huang Zhenxian mengamankan tempat harta Feng Shui ini. Huang Zhenxian pun menyebut ini bukan masalah sama sekali. Dan di saat itu Huang Zhenxian berbisik kepada kepala desa yang menyebut kemampuan beraktingnya sangat mengesankan. Tak ada yang akan meragukannya sekarang. Kepala desa pun menyebut bahwa ini karena skrip hebat dari Huang Zhenxian berhasil menjual tempat puncak gunung kecil ini dengan harga jutaan. Sesuai dengan yang telah disetujui, mereka akan membagi hasilnya 50-50. Lalu Huang Zhenxian pun mengatakan bahwa dirinya hampir lupa bahwa di sini ada Lin Xin. Dan sekarang adalah giliran Lin Xin untuk memilih lokasi harta Feng Shui. Dalam pikiran Huang Zhenxian, dirinya sudah dapat uang dan dirinya memenangkan kompetisi. Apalagi yang Lin Xin butuhkan untuk menantangnya. Di samping itu, pandangan orang-orang terhadap Lin Xin juga sudah menurun. Mereka yakin tak perlu membandingkannya lagi. Dalam hal Taoisme dan kasih sayang, Huang Zhenxian adalah keberadaan tertinggi. Lalu Jiang Liyue yang memperhatikan ini menyebut bahwa orang-orang itu bodoh. Kepala desa jelas bersekongkol dengan Huang Zhenxian. Tapi pada titik ini jelas kalau Lin Xin tidak punya kesempatan untuk menang. Jiang Liyue pun bertanya-tanya apakah dirinya salah dalam menilai. Apakah dia tidak bisa menjadi orang yang memecahkan kebuntuan ini. Namun di saat itu Lin Xin pun memperhatikan ponselnya dan menyebut ini tidak ada harapan. Murid Huang Zhenxian pun bertanya apakah Lin Xin sedang membicarakan dirinya sendiri. Huang Zhenxian masih menggunakan kompas untuk memeriksa Feng Shui. Tapi Lin Xin melihat ponselnya. Jangan bilang Lin Xin menggunakan aplikasi kompas. Apakah itu benar-benar akurat? Lin Xin pun seketika menyebut bahwa orang-orang yang menghabiskan uang untuk tanah makam akan terjadi bencana. Tempat di gunung ini sama sekali tidak cocok. Dirinya telah menghitung kalau tempat ini akan segera menjadi tempat pembuangan sampah. Siapapun yang membelinya sudah gila. Orang-orang yang mendengar hal ini pun seketika tertawa. Mereka pun bertanya-tanya apakah ini sesuatu yang benar-benar dapat diprediksi. Tidak peduli seberapa tidak berpengalaman, jika Lin Xin ingin menipu orang, setidaknya buatlah itu terlihat meyakinkan. Mereka pun sangat kecewa. Dirinya pikir Lin Xin benar-benar punya skill yang nyata. Lalu Huang Zhenxian pun menyebut Lin Xin kalah di ronde ini. Mereka pun segera mengajak Lin Xin untuk lanjut ke ronde ketiga. Kecuali jika Lin Xin berencana untuk kalah di ronde itu juga. Namun murid dari Huang Zhenxian sendiri menyebut bahwa kompetisi sudah berakhir dan berniat menangkapnya. Namun Shen Aodong meminta mereka untuk tidak mendekat. Dan di saat yang bersamaan, tiba-tiba sebuah helikopter pun melintas dan mendarat di sana. Dan seketika orang-orang elit dari Yanxiang pun turun. Orang-orang pun nyatanya mengenali mereka dan menyebut orang kaya real estate terbesar di Yanxiang yaitu Sang Raja Villa. Selain itu ada Tuan Fei, dealer pesawat terbesar di Yanxiang, dan itu helikopter pribadinya. Mereka pun bertanya-tanya siapa yang bergaul dengan dua orang terkaya di Yanxiang. Lalu Kaisar Su mengatakan kepada Direktur Luo bahwa ini adalah Gunung Cixia, yang dirinya dan Tuan Fei rencanakan akan digunakan untuk proyek pembuangan sampah. Kaisar Su pun bertanya mengenai pendapat Direktur Luo mengenai ini. Apakah ini tempat yang sempurna? Dan ini mengagetkan semua orang dan chapter berakhir.